Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada pertemuan kali ini, Pak Rio akan membahas bab 3 tentang hak atas kekayaan intelektual. Kalian bisa membuka buku paket kalian ya untuk sambil mendengarkan Pak Rio dalam mempresentasikan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Baik, langsung saja ya. Nah, konsep hak ini ya meliputi hak milik hasil pemikiran intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Konsep hak ini juga hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan benda tak berwujud, hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta terdapat dalam bidang ekonomi, pengetahuan, seni, dan teknologi. Contohnya, hak cipta, hak merek, hak paten, seperti itu ya. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan produk tertentu, contohnya lisensi. Lanjut. Nah, konsep haki ini bersifat abstrak ya. Abstrak terpisah dengan benda material, bentuk jemaahnya. Contohnya, hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan. Nah, disebut itu haki, benda materialnya, bentuk jelmaannya itu adalah buku. Nah, bendanya buku. Hak ciptanya itu ide di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, ada lagi contoh, lagu, lukisan, tarian. Nah, itu hak cipta di bidang seni. Bentuknya, jelmaannya itu lagu. Ada juga hak merek yang merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut haki. Benda materialnya, jelmaannya ya, yaitu merek dagang atau jasa. Kemudian terakhir paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki, benda material. Bentuk jelmaannya adalah antara lain TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman Coca-Cola, resep dalam pembuatan masakan misalnya ya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Lingkup haki ini ya, jadi haki ini menjadi objek hak karena itu bisa beralih dan dialihkan. Beralih berarti bisa menjadi objek waris, bisa diwariskan ke anak-anaknya seperti itu. Kemudian bisa juga dialihkan, yang berarti itu dilisensikan, dijual, dihibahkan, atau diwasiatkan maupun diwakafkan. Nah, lingkup haki di Indonesia ini nanti akan kita bahas tentang hak cipta, hak paten. Karena ada banyak macam ya untuk hak ini, ada hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas baru tanaman, dan lain-lain. Kita fokus di hak cipta dulu ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, definisi selanjutnya yaitu pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya, definisi ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Lanjut, Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia.
Nah, semua ciptakan dan atau produk hak terkait dan penggunaan ciptaan dan atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan ya. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Atau negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Hak cipta merupakan hak konstitusi yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Untuk apa? Untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian hak ciptaannya untuk umum. Menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepas atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dijelaskan secara tertulis. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi wajib mendapatkan hak pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Intinya nggak boleh dibajak, nggak boleh asal bajak, nggak boleh. Itu dilarang membajak ya. Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pengelolaan hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan ke pemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena misalnya pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada pemegang pengalihan hak cipta atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Misal ciptaan buku dan atau semua hasil karya tulisannya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum telah dan atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Ya, sekian dari Pak Rio ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.